relatif. Kalau sebentar kita tanya ya, perjalanan beliau dari satu desa ke desa itu sangat-sangat menantang banget kalau saya yang bertanya tentang. Hari ini saya sudah kedatangan dua orang. Yang pertama adalah Saudara Fandi Rahmat ST. Beliau adalah Ketua Karang Taruna, ya, Ketua Karang Taruna di tempat skip ini berada di Desa Nunuk, ya, di Kelurahan Nunuk, bukan desa, Kelurahan Nunuk. Kemudian yang sangat spesial banget saya bilang, saya kedatangan Lurah Kelurahan Nunuk, ya. Beliau adalah Bapak Nurdin F. Adam. Selamat datang di Radio Skip, Pak. Pak Fandi juga selamat datang. Pertama-tama saya mau bilang alhamdulillah, terima kasih undangan saya untuk Bapak berdua akhirnya terpenuhi. Saya pikir kemarin jangan-jangan nggak bisa, apalagi sudah dekat lebaran ya. Oke, kenapa saya mengundang Lurah dan orang nomor satu di Karang Taruna Kelurahan Nunuk? Kalau tidak ada COVID mungkin saya tidak mengundang, ya, karena ini urusan orang banyak, Pak, ya. Saya melihat giat yang dilakukan oleh pemuda-pemuda di Kelurahan Nunuk itu sangat luar biasa sekali. Sampai full 24 jam mengingatkan orang untuk menggunakan masker. Tapi saya lihat semakin hari hal ini semakin justru dicuek begitu. Saya anggap dicuek, ya. Apa mereka nggak takut dengan virus ini atau gimana? Sebelum dari Pak Lurah, saya bertanya dulu dengan orang yang tiap malam ada di perempatan. Bapak Andi, selamat datang di Skip FM. Oke, terima kasih. Ya, saya senang sekali bisa hadir di studio yang mewah ini. Radionya orang Nunuk. Oke, jadi dari pertanyaan Abang Bondan tadi bahwa masyarakat tidak bosan dan tidak jenuh. Ya, kami tekankan, kami dari relawan itu di Kelurahan Nunuk itu tidak pernah bakalan bosan dan tidak pernah putus semangat dalam memberikan nasihat kepada warga tentang
guna menggunakan masker dan bahaya virus itu sendiri. Tapi kita harus tetap tenang, santai menghadapi itu, tapi tetap jaga diri, dalam artian masker itu tetap harus kita sampaikan terus kepada mereka. Tak pernah bosan. Tak pernah bosan sampai kapanpun. Oke, saya melihat kalau kita bicara tentang kelurahan-kelurahan dalam Kota Palu ini banyak kelurahan ya. Cuman saya melihat Kelurahan Nunuh begitu aktif sekali, sangat aktif dengan soal bagaimana kita melawan COVID-19 ini ya. Bahkan bukan cuma itu, saya pernah lewat boncengan diteriaki jangan terlanjur rapat. Itu luar biasa banget. Iya, tapi kalau saya melihat Pak Fandi ya, Om Fandi, saya panggil Om aja, Om Fandi, justru semakin getolnya, semakin kuatnya pemerintah mengingatkan untuk bahaya COVID-19 ini dengan gunakan masker, jaga jarak, ya kan? Tapi ya sekarang mungkin kita nggak perlu ngomong apalagi, kita lihat saja di luar sana. Mereka seperti Al-Komidi, masker. Pakai masker, Pak. Makasih sudah pakai masker. Yang belum pakai masker tidak terima kasih. Pakai masker, mio hitam, masuk corona. Jadi, memang kita menekankan yang terjadi pemerintah itu sendiri, itu yang kami jadikan landasan untuk bergerak. Kemudian adapun hal-hal yang kami tidak membatasi bagaimana masyarakat harus beraktivitas, tapi kami mengontrol bagaimana masyarakat itu sampai betul-betul ada dalam kontrol kami. Dalam artian adapun pendatang yang baru masuk itu harus kami kontrol. Jadi batas akses pergerakan mereka kami tidak ganggu masuk, tapi itu saja yang batas mengontrol itu saja kami, dan terus menghimbau agar tetap saling mengingatkan, bahkan patroli tiap malam. Oke. Bulan Idul Fitri ini itu semakin padat jalan dan semakin banyak yang tidak taat menggunakan masker. Tingkat kesadaran itu yang benar-benar tidak ada. Bahkan kami tetap terus berulang kali sampai berteriak-teriak. Dari awalnya mungkin kami sopan, pelan gitu. Akhirnya tensi itu kami. Padahal kalau kita mau pikir ya, mereka bukan dari Kelurahan Nunuh ya. Iya, cuman benar. peduli sesama manusia ini bahwa dampak dari COVID ini sangat ini yang mungkin orang lain pikir, saya kan tidak di sini tinggal kayak begitu. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Betul, tapi yang jadi persoalan akses ekonomi di Kelurahan Nunuh kan mereka biasa singgah. Iya, betul, Jadi kita betul. tidak bisa betul-betul kita harus umum menyampaikan ini karena kenapa? Karena akses manusianya ini berpindah-pindah itu kan belum ada anjuran harus tetap di rumah, bilang kalau tidak terlalu sibuk tidak usah keluar, itu kan belum ditaati. Jadi ya mau tidak mau kami harus kontrol dari segi menggunakan masker, menjaga jarak gitu. Itu yang kami tekankan terus kepada mereka. Oke. Belum ada. Tapi luar biasa yang dilakukan oleh Karang Taruna dan pemuda-pemuda di Kelurahan Nunuh. Teriak selama, kalau saya bilang bisa 24 jam, 24 jam. Dari kelurahan sendiri, apa sih backup yang diberikan untuk para pemuda ini? Saya yakin Kalura punya trik yang wah banget untuk mereka, sehingga semangat 45 yang mereka lakukan sepanjang, saya bilang bukan 1 bulan ya, sudah ya berapa bulan mungkin Pak, gitu Pak. Oke, terima kasih. Ini yang pertama saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya terima kasih kepada sekitar ini yang sudah mengundang kepada saya. Terima kasih Pak Lurah. Ya. Luar biasa, ini kesempatan yang sangat berharga buat saya. Ya. Saya sebagai pemerintah serta pada hal ini Lurah, Ya. sangat-sangat berterima kasih atas antusias dari masyarakat Kelurahan Nunuh. Kalau orang mendengar Nunuh
Iya. zaman dulu dengan cap-cap yang negatif kepada Nunu. Setelah saya menjadi lurah di Nunu, saya lihat yang pertama-tama justru menjemput saya justru para anak muda. Nah, ini sangat luar biasa. Dari mulai kantor saja jauh sebelum COVID ya. Ya, mulai kantor saja, pembenahan kantor saya dibantu oleh anak-anak muda di Nunu. Justru anak muda itu yang datang membantu. Mungkin Pak Lurah pernah berpikir, nggak mungkin ini akan terjadi. Tetapi ternyata dugaan saya itu salah. Yang membantu saya justru anak muda. Sebelum COVID mereka sudah antusias membantu tempat. Dalam hal ini saya menyiapkan itu nasi kuning tiap malam 10 bungkus untuk mereka berjalan, karena tidak mungkin kita makan siang karena dalam hal belum puasa. Lain salah lagi nanti kalau lurahnya siapkan siang. Ini bahaya lurahnya seperti. Nah itu. Untuk itu juga kemarin saya alhamdulillah ada rezeki kita dari yayasan, kebetulan saya sebagai perwakilan Yayasan Islam Binoman Jakarta Sulawesi Tengah. Kemarin itu saya arahkan untuk teman-teman di Poso. Kemarin itu untuk paket sembako untuk mereka, kita bisa berbagi untuk mereka. Kenapa tidak saya arahkan untuk mereka? Karena mereka lah garda terdepan buat saya untuk hidup. Nah itu, ini sangat-sangat luar biasa. Jadi kami support, dan seandainya itu ada dana tersendiri untuk masyarakat untuk COVID ini, seandainya diserahkan untuk kelurahan, maka itu garda terdepan itu saya akan serahkan ke mereka. Karena kenapa? Mereka begitu peduli tengah malam loh, di saat orang tidur, di saat mereka mengarahkan ini sekali lagi itu tanpa digaji. Mereka mengingatkan orang, betul. Sangat luar biasa. Menurut saya yang pertama mereka takut jangan sampai ini ada satu orang di Nunu yang positif. Ya, kemarin saja baru rapidnya saja itu positif. Begitu antusias mereka sampai kita melakukan penyemprotan jam 1 malam. Iya betul. Saya sempat melihat langsung penyemprotan sampai di lorong-lorong ya. Apa itu memang reaksi yang dilakukan oleh teman-teman mereka dari Karang Taruna sendiri, pemuda Nunu sendiri ya. Itu reaksi spontan luar biasa. Saya saat itu sampai saya kaget dengan Pak Camat. Nah, ini luar biasa. Kita harus dukung. Jadi kalau mereka sudah turun, kenapa kita tidak turun? Betul. Saya dengan Pak Camat harus ikut mereka. Tetapi kita beritahu kepada masyarakat agar, karena di awal-awal itu ketika tahu ada rapid positif, mereka berbondong-bondong untuk mendatangi. Itulah tugasnya mereka. Saya minta agar kita memantau siapa-siapa penduduk kita yang Pak Lurah ketika ditunjuk untuk menjadi lurah di Kelurahan Nunu. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Tidak, semua siapapun kalau ketemu Komium pasti apa yang Komium pilih pasti. Karena berbicara tentang mengingat saya besar di desa ini, saya besar di kelurahan dari kecil. Saya tahu persis kehidupan pergaulan apa. Jadi banyak pergesekan yang kecil besar yang harus kami redam. Itu yang saya ingin tahu, apa sih benar memiliki ketika pertama, silakan. Saya sendiri kalau tidak pernah punya angan-angan untuk jadi lurah Nunu. Karena ini namanya kita bawahan. Iya, betul. Namanya kita bawahan, wasabina wa ta'ana. Siapapun yang menyuruh kita, apalagi menyuruh kita itu Pak Wali Kota sendiri. Satu itu. Sisi yang kedua, ketika di Nunu memang saya sudah punya ikatan batin dengan mereka, dengan masyarakat Kelurahan Nunu, karena dari struktur orang tua, sejarah orang tua itu bahwa saya memang ada orang Nunu, sebagian kita keluarga besar di Nunu. Saya pikir dengan modal itu saya bisa bersama-sama dengan mereka membangun. Modal itulah saya pakai bahwa saya ini bukan orang lain, saya orang Nunu asli. Orang Nunu asli dengan ikatan emosional seperti itu, maka mereka turut serta membantu apapun program yang saya sampaikan itu pasti mereka bantu. Nah, ini yang sangat luar biasa. Ternyata dengan ikatan emosional seperti itu mereka bisa diarahkan. Sekali lagi, pertama-tama saya masuk di Nunu, hal yang pertama ini Nunu ini anak muda keras. Ternyata setelah saya masuk itu terbalik. Justru mereka mau membantu. Yang anggapan di luar Nunu itu negatif, ternyata saya masuk. Kenyataan kemarin ketika kita Karang Taruna anggota Pordeo itu, nah saya
mengajak mereka sama-sama ayo membangun. Dan saya tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan gitu. Kemarin anggota Pordeo ketika saya ada perjalanan dinas ke Jakarta, kita lura-lura perjalanan dinas, saya sisihkan itu perjalanan dinas saya itu memberikan baju untuk rompi untuk anggota Pordeo. Itu karena ucapan terima kasih saya. Ini modal utama yang sangat luar biasa anak muda. Karena Presiden Soekarno saja, saya ingin menaklukkan dunia, berikan saya anak muda 12 orang saja. Luar biasa, itulah saya ini mereka karena sudah sangat luar biasa. Nah, saya tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih kepada mereka. Karena tanpa mereka saya tidak bisa berbuat apa-apa di Indonesia. Lembaga-lembaga yang di luar dari pemerintahan, Ormas, Pordeo, itu semua gabung ke dalam. Jadi kami berarti banyak ini ya yang kami tergabung ya di situ ya. Siap. Di situ, jadi kebetulan saya yang terpilih jadi ketua relawannya, akhirnya background yang naik karena kemudian sekretaris saya itu dari Pordeo, ketua Pordeo, ketua luar biasa. Ya. Jadi di situ kami berkolaborasi. Saya pikir itu salah satu cara membangun bagaimana hubungan ini tetap terjaga di tengah wabah. Kita bisa saling mendukung, kemudian mengingatkan orang lain, gitu. Antisipasi lain dengan tidak menggunakan masker orang ini kemudian juga dengan social distancing ini apa sih yang akan dilakukan? Jadi anak-anak kemarin berpikir sudah kalau tidak mau dengar orang ini kita siram saja. Saya pikir di perempatan. Saya baru mau bilang begitu. Minta dengan Pak Balik kita bisa minta satu pemadam biar yang kecil taruh standby situ ya. Jadi satu orang di atas siap kalau ada yang tidak ini disiram aja supaya mungkin dengan cara begitu orang ingat hal benda kecil ini. Iya betul. Gitu. Saya pikir itu saran bagus. Kalau menurut Pak Lurah gimana Pak Lurah? Masya Allah, luar biasa. Enggak, saya sangat setuju. Soalnya supaya persoalan ini kenapa masyarakat kita dia tidak peduli tentang masker ini karena dia belum kena atau saudaranya belum kena atau lingkungannya belum kena. Padahal kalau dia tahu dia kena itu orang tidak bisa dekat dengan dia itu. Dilihat. Ini ngeri sangat luar biasa. Cukuplah negara-negara lain. Kita kalau lihat di media sosial, di televisi, kita lihat waduh luar biasa. Nah mungkin kita karena kebiasaan kita memang batu, kabaga, itu orang kayak bilang. Jadi ini mungkin yang membuat kita memang sudah disarankan, tetapi ya itu kembali lagi ke manusia. Saya akan siap membackup. Kalau seandainya itu diberlakukan, kita akan bikin iklan layanan sosial untuk kamu yang akan melewati Kelurahan Wono jika tidak menggunakan masker. Siap-siaplah. Jam berapapun kamu akan mandi. Jadi kalau mereka protes dengar radio, di radio aja ada iklan lainnya. Iya kan? Begitu. Jadi ketika mungkin jangan pakai masker, jangan. Kalau didengar di radio tadi sudah dibilang jangan. Ada pemadam disimpan di perempatan pasti itu saya pikir itu paling strategis sekali. Gitu. Ya kalau itu memang ini saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman, saya siap. Jadi ya masyarakat yang mau lewat situ dia kalau dia bilang dia tidak tahu apa-apa, kelewatan gitu. Tapi terus bukan soal kalau tidak tahu, tapi ini berbahaya sekali. Saya pikir seperti itu. Dianggap remeh ini. Iya. Jadi kalau saya memperhatikan berapa kali kami ini sudah mau 1 bulan lebih ya kalau saya itu dari sebelum puasa itu range-nya itu stagnan karena kebanyakan dengan alasan lupa. Itu pun sudah kita bagikan masker ketika ada relawan yang sumbangsi berikan masker kemarin. Kita sudah bagi di jalan, kita sudah bagi. Nah, itu tidak fungsional, maksudnya walaupun 10 masker kalau tidak ada kesadaran, 1000 pun masker di rumah kalau tidak punya kesadaran, maka tidak ada gunanya. Buangkan gas. Buangkan gas. Tapi alhamdulillah saya melihat perubahannya Rumi. Dibuangkan gas, diteriaki. Diteriaki anak-anak. Tapi memang kalau tidak dari kita ibarat tidak akan nyambung.
Bahkan mereka bilang, woi orang itu takut mati. Dan begitu orang buat terus itu bilang katanya takut mati. Itu sih betul. Pandangan negatif. Bukan soal takut mati. Kalau cuma kau sendiri tidak apa-apa, tapi Benar. ini barang menjauh sama keluargamu, orang-orang sekitarmu. Lebaran ini kita langsung anu saja. Iya, biar nanti saya bikin layanan sosialnya, layanan sosial. Jadi informasi itu kau melewati kelurahanmu tanpa menggunakan masker, siap-siaplah kau pasang. Kayak gitu. Berarti ada himbauan dulu. Iya, berarti sudah ada. Berarti tidak langsung main ini, kita sudah himbau terlebih dahulu lewat media. Oh iya betul. Kan sudah 1 bulan lebih, so Iya. cukup juga ini sabar makasih tahu. Itu ceritanya. Terlalu bandel sekali, lah. Bandel. Bandel. Masalah kita Banyak. banyak, karena kita kan OPG banyak orang tanpa gejala. Tapi rata-rata pendatang yang bawa. Iya, Itu buah itu kan begitu itu. Awal. buah saja sudah dia lockdown dulu, terakhir tembus juga dia. Toli-toli. Toli saja. Bocor juga. Bocor. Iya. Lah, yang diperebutkan itu sangat hebat. Saya cuma dengar ceritanya kemarin ketika teman saya berada di kelurahan yang dipimpin oleh beliau, cerita tentang bahwa dia sedih karena kelurahannya pindah. Jadi saya sempat tanya, pindah kemana lurahmu? Pindah ke kampungmu. Hama. Jadi makanya semalam ketika saya berhubungan dengan ketua kantor, saya meminta ke beliau kalau bisa Komio ajak Pak Lurah, saya ingin ngobrol dengan beliau juga. Oke, kita kembali ke COVID-19. Kebetulan Pak Fandi, selain Pak Fandi dan Pak Lurah, sudah kita kedatangan pas-pas memang saya memang mungkin harus bertanya dengan beliau tentang niat kita pakai air itu ya. Iya. Mungkin beliau paling tahu persis bagaimana. Iya. Ya toh? Saya pikir itu sangat luar biasa. Kita sosialisasikan mungkin beberapa hari lewat radio bahwa karena kamu punya bandel luar biasa, kita ingatkan kalau sekarang kalian melewati kelurahan Nuno tidak menggunakan masker, jangan salahkan kalau kamu basah total, iya toh, iya, gitu. Jadi hal kecil dengan barang kecil ini mereka jadi ingat, gitu. Saya pikir ketika tadi Pak Wandi bilang, itu luar biasa. Saya baru mau kasih ide kenapa enggak pemadam kecil aja disiapin situ ya. Mungkin ya mulai 24 jam lah dia di situ, kayak gitu. Sore itu yang paling ramai dan, kayaknya betul-betul orang super jual, ya. Gitu. Oke, saya ke Pak Lurah lagi. Pak Lurah, dengan usia seumur jagung Bapak memimpin Kelurahan Nuno, tentunya pengalaman dari Kelurahan awal satu kemarin-kemarin banyak hal yang Pak Lurah akan lakukan. Terlepas dari pemerintah kota yang membackup Pak Lurah, tentunya masyarakat di kelurahan ini yang paling utama. Apa harapan Pak Lurah dengan semua masyarakat di Kelurahan Nuno ini? Pertama dengan COVID-19, kemudian kedua, bagaimana ketika orang menyebut Nuno itu merasa adem? Silakan Pak Lurah. Oke, terima kasih. Yang pertama dengan COVID-19 ini harapan saya masyarakat Kelurahan Nuno yang mendengarkan siaran ini, mereka tambah sadar bahwa ternyata anak muda kita ini peduli terhadap Nuno dan masyarakat Kota Palu. Ya, itu harapan kita. Jadi jangan disia-siakan pengorbanan mereka. Mereka tanpa digaji saja berubah seperti ini, apalagi digaji, kan gitu.
Nah, itu. Dan tentunya harapan mereka bukan mereka mengharapkan gaji, tidak. Mereka harapkan dari anak muda itu peduli. Jadi untuk masyarakat Kelurahan Nul dan masyarakat Kota Palu, harapan kami sadar bahwa ini memang wabah yang melolong ke kita. Tidak menutup kemungkinan suatu saat kita akan terjangkit, maka kita harus waspada. Harapan saya untuk masyarakat Kelurahan Nul, terutama anak muda, janganlah bosan-bosan berbuat ini, karena ini jadi ladang amal kita, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya, dan tentunya ini juga menjadi contoh untuk Jadi contoh. orang-orang